dandan. Apalagi saya pernah terjun di dunia artis, saya sempat main film tahun 2014. Saya belajar make up. Saya belajar bagaimana berperilaku seperti seorang perempuan. Gitu. Saya sudah dari dirinya. Namun ada kalanya tidak semua seperti saya. Ada yang mereka yang tidak bisa menerima keberadaan dirinya sebagai laki-laki ataupun perempuan. Akhirnya muncullah namanya waria, ya kan? Muncullah namanya lesbian, muncullah namanya gay, biseksual, transgender. Mereka butuh pengakuan. Tadi saya bilang kalau seks nggak bisa dirubah biologis, tapi kalau gender bisa berubah. Oke, lanjut. Nah, perbedaan gender dan seks sudah jelas ya. Ada sifatnya, istilah seks tidak bisa dirubah, sementara gender bisa. Kemana definisi ini? Tergantung pribadinya. Nah, itulah yang harus kita bisa welcome. Saya berharap nanti Bapak Ibu yang sudah ada di sini sudah mengerti tentang perbedaan seks dengan gender. Itu nanti keluar dari tempat ini bisa menerima siapapun masyarakat yang mungkin mengalami atau butuh keadilan gender. Jadi mana notabene basically dia seorang perempuan tapi ingin dia maju jadi laki-laki dan ingin diakui keberadaannya sebagai seorang laki-laki. Begitupun sebaliknya. Sama yang laki-laki ternyata hormon saya saya lebih senang, saya merasa lebih menjadi diri saya kalau saya dandan, saya pakai bulu mata, saya pakai rok, gaya saya begini. Itu normal. Dan apakah Bapak Ibu tahu mereka itu ada peperangan batin? Semuanya tidak ada yang tahu, karena kita nggak bisa ngecek hati nurani. Betul? Nah, tugas kita sebagai anggota masyarakat yang sudah memahami ini, kita nggak boleh memperlakukan mereka tidak adil. Kita harus welcome. Emang dia mau dilahirkan begitu? Emang dia mau punya hormon begitu? Enggak. Saya pun sempat tanya sama mereka, kenapa sih kau memilih menjadi perempuan? Padahal kamu ganteng loh kalau dandan jadi laki-laki. Emang saya mau begini? Saya nggak bisa. Saya merasa jadi orang itu kalau saya pakai high heel, saya pakai baju seksi. Dia merasa itu dia. Nah, sekarang sikap kita bagaimana? Apakah kita bisa berperilaku adil kepada mereka? Mereka tidak hanya butuh simpati, saudara. Simpati itu mungkin hanya sekedar respek ucapan ya, tapi butuh empati. Empati itu adalah perbuatan yang lebih konkret, yang lebih nyata. Misalkan nih, ada seorang waria atau lesbian atau gay yang datang ke Bapak Ibu bercerita face to face dari hati ke hati. Karena mungkin lebih nyaman cerita dengan Bapak Ibu yang ada di sini. Terus apa? Pendapat nilaian Bapak Ibu, sikap Bapak Ibu bagaimana? Apakah mencibir? Cih. Salah lu sih. Seperti itu. Ayo tunjukkan empati. Kita harus kasih keadilan itu. Karena siapapun mereka tetaplah warga negara Republik Indonesia yang dijamin hak-hak. Oke? Lanjut. Nah, udah tahu perbedaan gender dan seks? Lanjut. Oke. Nah, apa sih yang dimaksud kesetaraan gender? Saya bilang keadilan gender. Rata-rata mereka semua itu tidak pernah mendapatkan yang namanya keadilan gender. Contoh, banyak sekali waria yang datang ke saya, dia nangis, datang ke kantor, Ibu, saya dilakukan tidak senonoh, saya dilecehkan, saya merasa begini. Tapi saya lapor kepada Pak Polisi, saya juga dianggap remeh. Ya salah lu sendiri. Kenapa? Karena banyak sekali pemahaman aparat penegak hukum kita, mulai polisi, jaksa, dan hakim yang belum berperspektif gender. Mereka taunya laki, perempuan, lu laki atau perempuan. Tapi mereka kan juga agama masyarakat. Ya kan? Mereka kan juga warga yang harus dilindungi
delik aduan. Oke? Makanya kita semua yang sudah dapat ilmu ini, tolong keluar nanti dari tempat ini, kita harus berperspektif gender. Supaya kita bisa menciptakan keadilan gender itu. Oke, lanjut. Nah, ciri kesetaraan gender. Terdapat berapa indikator yang menjadi ciri kesetaraan gender? Apa sih indikator-indikatornya? Satu, akses. Akses itu apa, Bu? Akses yang dimaksud adalah peluang atau kesempatan dalam mendapatkan atau menggunakan sumber daya tertentu untuk mewujudkan kesetaraan gender ini harus dipertimbangkan bagaimana mendapatkan akses keadilan. Jangan sampai seperti yang saya sampaikan kemarin, hukum itu seperti mata pisau, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Dan mereka-mereka yang notabene punya, mohon maaf, mungkin penyimpangan seks seperti itu disepelekan. Tidak mendapatkan akses keadilan. Karena laporannya mungkin tidak bisa diterima oleh Bapak Ibu polisi. Tidak bisa diterima oleh warga masyarakat. Tidak bisa didengarkan oleh kita semua. Akses mereka harus dapat. Itu yang pertama. Terus yang kedua, yaitu partisipasi. Partisipasi dapat diartikan sebagai keikutsertaan seseorang atau kelompok dalam kegiatan dalam pengambil keputusan. Saya tanya deh, ada berapa banyak anggota DPR RI yang duduk di MPR sana yang notabene, mohon maaf, statusnya waria? Ada? Ada? Atau sekali lagi saya tanya deh, ada berapa pemimpin di negeri ini yang jenis kelaminnya perempuan? Bisa dihitung, Pak, Bu? Bisa dihitung dengan jari. Karena mereka masih menganggap perempuan itu adalah orang perempuan. Nggak boleh. Mereka harus mendapatkan akses, harus mendapatkan partisipasi. Terus yang ketiga kontrol, yaitu penguasaan atau wewenang dalam menangani suatu keputusan. Contohnya begini. Berapa banyak mereka komunitas, ya, saya sebut komunitas. Kenapa? Jangan dibilang lesbian, gay, homoseksual, bi, dan transgender. Bisexual, ya, transgender, biseksual, itu mereka nggak punya komunitas. Itu banyak. Bahkan kemarin yang lapor sama saya ada yang namanya Persatuan Lesbian Indonesia. Persatuan Homoseksual Indonesia, gay Indonesia ada. Komunitas loh. Tapi pertanyaannya, apakah mereka dapat hal ini? Apakah mereka punya wewenang kekuasaan sebagai decision maker di negara ini? Halo? Belum ada, Bapak Ibu. Belum ada. Oke, lanjut. Nah, sekarang kenapa harus ada? Dan apa manfaatnya? Manfaatnya kesetaraan gender, yaitu kaitannya dengan kekerasan perempuan. Bisa bicara perempuan. Perempuan kalau sudah mengalami kekerasan, bisanya nangis sampai bantalnya basah semua. Betul nggak, Bu? Karena merasa mungkin nggak berdaya. Bapak-bapak mungkin nggak bisa memahami perempuan karena perempuan adalah pribadi yang unik. Mulut boleh bicara iya, tapi hati tidak. Catat, bapak-bapak. Dan perempuan ini diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Bukan dari tulang kepala untuk jadi atasannya, bukan juga dari tulang kaki untuk dijadikan keset atau bawahannya. Tapi lengkap dengan hatinya untuk dicintai dan disayangi. Kita tepuk tangan dulu dong buat perempuan. Jadi bapak-bapak harus memahami, perempuan ini harus diperlakukan yang sama. Perempuan ini bukan buruh, pembantu bapak, bukan. Perempuan itu adalah penolong, bukan penodong atau pro-pro. Ya? Perempuan adalah penolong bagi laki-laki. Coba bapak laki-laki, kalau nggak ada perempuan, pusing nggak? Pusing pasti. Udah capek, kerja seharian di luar, terus datang ke rumah, nggak ada makanan. Parah nggak kira-kira? Cukup makanya.
Jadi harus dihargai namanya ibu-ibu. Jangan karena tidak bisa making money, tidak bisa cari duit, terus secara mohon maaf, secara tidak langsung bapak-bapak meremehkan ibu-ibu. Jangan. Perempuan harus diperlakukan setara, sejajar. Kenapa? Mereka adalah rekan kerja bapak-bapak. Coba kalau misalkan sudah tua renta, sudah bangkotan, sudah sakit-sakitan, pakai tongkat, siapa yang nemenin bapak-bapak kalau bukan istri tercinta? Ayo, ngaku deh. Kalau anak-anak mungkin punya dunia sendiri, udah menikah, punya keluarga sendiri. Ayo bapak, iya sekarang tuh masih gagah-gagah, masih pakai dinas, HP-nya masih bagus. Bisa lirik kanan, lirik kiri. Masih banyak cewek nyamperin. Coba kalau udah tua bangkutan, udah lempoy. Nah tuh, yang ketawanya kenceng pelaku. Jadi hargai istri-istri. Istri di rumah mendoakan, aduh semoga ya Tuhan, suamiku sehat, berangkat selamat, pulang pun selamat, pergi bawa duit, sejahtera. Ternyata bapak-bapak nongkrong di warung kopi. Kan? Ibu nggak tahu, doanya mah baik-baik. Bapak-bapak janjian pakai chattingan. Nah, jadi hal ini yang harus dipahami, ya. Nah ini kenapa perempuan itu kok saat ini sering sekali saya melihat banyak sekali perempuan berdiam diri. Jawabannya satu, capek dulu. Jangan dong. Kalau Anda tidak bersuara, Anda tidak berani buka mulut, siapa yang mendengar keluhan Anda? Ada satu lembaga namanya Komnas Perempuan, itulah yang akan mendengar seruan Anda. Itulah nanti yang akan mendengar apa sih yang ibu-ibu ingin sampaikan. Kenapa ibu kok tidak diperlakukan adil dalam konteks rumah tangga? Bukan berarti karena ibu tidak bisa making money, terus bapak seenaknya aja. Nggak bisa. Apapun yang terjadi dalam rumah tangga itu adalah tanggung jawab kepala keluarga. Oke? Lanjut. Terus kita lihat kaitannya dengan perekonomian. Kesetaraan gender baik untuk perekonomian. Karena ketika gagal dalam mewujudkan kesetaraan, ada harga yang harus dibayar. Nah, kemarin aja nggak perlu jauh-jauh hari deh. Saya datang ke Denpasar itu kemarin tanggal 10. Terbang dari Jakarta, saya sempat jalan-jalan ke Kuta, ke Legian. Sepi banget kayak kuburan. Padahal tahun 2-3 tahun yang lalu lah saya datang itu rame gitu, gitu ya, clubbing di mana-mana. Dan secara tidak sengaja saya melihat banyak sekali, mohon maaf sekali, ada waria yang berjajar di pinggir-pinggir jalan. Notabene mereka wanita. Oke? Notabene mereka diragukan apakah laki-laki atau perempuan. Kalau pagi jadi Martijo, kalau malam jadi Mariam. Apakah mereka tidak berperan dalam dunia clubbing, dunia malam, entertain? Jujur diakui, mereka sangat berperan. Kalau misalkan dunia clubbing, bingar-bingar, entertain, tidak ada mereka-mereka, mungkin nggak laku Pak. Bu, sangat berperan. Tapi di saat masa pandemi begini, apa terus efeknya? Apakah mereka nggak boleh makan? Apakah mereka harus ditiadakan di muka bumi ini? Halo, mereka juga manusia. Mereka juga warga negara Indonesia yang harus dilindungi hak konstitusinya. Bagaimana sikap kita? Apakah kita mendiskriminasikan? Apakah kita mencibir? Atau kita welcome dengan empati? Oke, sangat berpengaruh. Lanjut. Nah, saya sangat bangga dengan Raden Ajeng ini. Saya sangat bangga dengan beliau ini. Kenapa? Karena berkat perjuangan Raden Ajeng inilah yang kita peringati setiap tanggal 21 April, kita semua wanita diakui keberadaannya, bukan malah lebih naik tapi sejajar. Ingat, walaupun mungkin ibu-ibu ada yang penghasilannya lebih tinggi daripada bapak-bapak, ibu-ibu adalah sejajar.
Gak ada yang lebih rendah, gak ada yang lebih tinggi. Oke? Dan saya bangga setiap kali 21 April saya selalu bilang sama teman-teman, ayo kita mengheningkan cipta sebentar, kita hargai perjuangan untuk beliau, dan kita lah sekarang yang merasakan. Kalau mungkin tokoh di Indonesia nggak ada model kayak Raden Ajeng Kartini, kita mungkin tetap dianggap orang second home di rumah. Ya, mungkin tidak akan pernah ada pemimpin seperti Risma, mungkin tidak akan pernah ada anggota DPR yang perempuan, karena perjuangan beliau. Makanya emansipasi itu ada di Indonesia. Lanjut. Nah, adapun instrumen hukum Indonesia, ini saya bilang Indonesia, yang melandasi perwujudan dan keadilan gender perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, antara lain nih bisa dibaca. Nanti itu sepulang dari sini jangan dijadikan bungkus kacang ya. Tolong dibaca, tolong dilihat. Saya percaya semuanya punya HP sakti di sini yang bisa tanya sama Bang Google. Tinggal klik aja di mana hukum-hukumnya ini sudah diatur. Saya paparkan di sini undang-undangnya, terus undang-undang nomor 68, udah UUD 45 itu sudah mengatur. Kenapa? Karena semuanya adalah warga negara Indonesia yang wajib dilindungi. Equality before the law. Semua adalah sama di hadapan hukum. Oke? Ini undang-undang nomor 39 tentang hak asasi manusianya. Apakah hak asasi manusia itu hanya untuk laki-laki aja? Hanya untuk perempuan aja? Ya, makanya butuh keadilan gender. Kaum lesbian, kaum gay juga perlu keadilan itu. Gitu. Kalau misalkan di KTP, Bu, saya sebagai laki-laki ngadunya kemana? Ngadu ke Komnas HAM. Terus perempuan ngadunya kemana? Ngadu ke Komnas Perempuan. Jadi di gedung Atulah HAM, di Komnas HAM itu ada 2 gedung, saudara. Yang pertama Komnas HAM, yang kedua adalah Komnas Perempuan. Untuk yang khusus perempuan. Kenapa? Karena kadang-kadang perempuan kalau sama perempuan enak ngomongnya. Laki-laki juga gitu. Emang laki-laki kalau sharingnya sama perempuan enak, kadang ada yang hal-hal yang enak. Yang khusus bicara laki-laki. Ya, jadi sudah punya ruang. Oke? Terus undang-undang nomor 12 tahun 2005 tentang konvensi internasional ada semua. Nanti belajar. Yuk, mulai sekarang saya mengajak semuanya belajar membaca. Karena dengan membaca kita akan buka jendela dunia. Oke? Sepakat? Lanjut. Nah, sekarang itu tadi bicara tentang keadilan gender atau kesetaraan gender. Sekarang saya bicara tentang minoritas. Oke? Apa sih minoritas itu? Minoritas adalah kelompok sosial yang tak menyusup populasi. Artinya begini. Kalau kita bicara minor, berarti si cukup yang kecil. Kalau mayor ya, kita bicara minoritas berarti kita bicara sekelompok orang yang hanya sedikit, tidak banyak. Dan contohnya adalah kita bicara ras, perbedaan ras, suku, agama, etnis, budaya, termasuk lesbian tadi, termasuk waria tadi, termasuk gay tadi. Mereka juga kelompok minoritas. Gitu. Dan mereka ini harus mempunyai hak yang sama, diakui keberadaannya. Berapa banyak kita yang peduli? Kadang-kadang, ini share aja, banyak sekali masyarakat yang datang berkonsultasi langsung kepingin ketemu sama saya nggak tahu kenapa ya. Mungkin mereka nyaman, mungkin ngomongnya. Baik waria maupun gay. Mereka kan tanya sama saya, saya ini lapor ke polisi, tapi sama Pak polisinya diabaikan. Apakah harus kasih duit, Bu? Saya bilang enggak. Tunggu dulu. Kamu lapor apa dulu? Masa Pak polisinya nyalahin saya karena saya jadi waria, Bu? Nah, tuh. Berarti polisinya belum berperspektif gender. Nah, kita bagaimana menghadapi hal-hal kelompok minoritas? Apakah kita sama?
Kita itu sama, saudara. Mereka juga sama. Mereka dan kita itu sama. Saudara dan saya dan mereka itu sama. Darah sama merah, masih doyan makan nasi. Nggak mungkin mereka makan batu dan kerikil, betul? Ayo mulai sekarang kita rubah cara berpikir kita. Jangan merasakan kita sempurna, kita punya tekstur tubuh yang sempurna, hormon yang normal, terus kita tidak mengakui keberadaan mereka. Mereka minta loh. Contoh, kemarin berapa bulan yang lalu ya, ada salah satu anggota di kantor saya di Jogja menerima pengaduan. Dia ini dilecehkan katanya. Dia seorang waria. Dia lapor, saya dilecehkan. Saya harus meladeni bos saya. Mungkin katanya seperti kayak mucikari ya. Padahal saya membutuhkan uang itu. Saya tanya, uangnya untuk apa? Dia tertangkap kena narkoba. Udah banyak kan? Banyak banyak masalah yang dihadapi. Udah status nggak jelas, kena narkoba pula, ya kan? Saya tanya, lu terus kenapa kamu pakai narkoba? Dia bilang, jujur sampai nangis. Emang ibu mau saya pakai narkoba? Saya nggak mau. Jujur, saya tahu ini barang haram. Saya tahu ini barang melanggar hukum. Tapi karena kebutuhan saya biaya hidup, saya butuh makan, saya harus pakai ini narkoba. Berarti ada keterikatan dia, jaringan. Iya kan? Terus saya tanya, apakah kamu tidak bisa lepas dari lingkup jaringan narkoba ini? Susah, Bu. Satu, katanya dia ada setoran. Terus yang kedua, karena ketergantungan. Dan yang ketiga, karena keterpaksaan. Beda, saudara. Dan saya tanya, yang paling berat yang mana? Terpaksa, Bu. Kenapa? Ibu tahu, saya secara lahiriah laki-laki. Saya punya penis. Penis saya masih berfungsi. Tapi hormon saya lebih ke perempuan. Saya merasa jati diri saya perempuan. Namun bila saya berhadapan dengan masyarakat, saya malu, Bu. Makanya saya pakai narkoba supaya saya jadi orang tidak tahu malu. Coba. Kasihan nggak kita? Mereka itu hidup dalam topeng, saudara. Mereka nggak mau seperti itu. Jadi mereka menjalani hari-hari hidup mereka. Mereka pakai topeng supaya mereka tetap bisa bertahan dan melanjutkan hidup. Oke, kita paham sekarang kan? Banyak sekali kasus-kasus ini. Dan mereka dilecehkan karena keadaan fisik mereka yang seperti itu. Siapa yang bantu kalau bukan Anda dan saya? Kita-kita yang sudah tahu tentang gender ini, ayo kita rangkul mereka. Kita kasih empati kita. Karena dia dan kita sama. Sama-sama makhluk yang Tuhan ciptakan. Iya kan? Kelompok minoritas. Lanjut. Nah, ini tadi yang saya ceritakan. Ya. Ruang lingkup kelompok minoritas dalam konteks Indonesia itu apa saja? Yang pertama, ada kelompok minoritas ras. Lihat ya, perbedaan suku, agama, warna kulit, ada yang keriting, ada yang lurus, ada yang kuning, ada yang putih, ada yang hitam di Papua. Oke. Yang kedua, kelompok minoritas etnis. Ada etnis Jawa, etnis Bali, etnis Sumatera, etnis Batak. Oke, sukuisme. Ada yang ketiga, kelompok minoritas agama dan keyakinan. Ada 5 agama, ada Islam, Hindu, Kristen, Katolik, Buddha. Ada juga aliran kepercayaan, jangan lupa. Oke, ada kelompok minoritas penyandang disabilitas. Nah, ini yang mau saya jelaskan. Kemarin waktu saya jalan-jalan ke Denpasar, saya sempat terjun. Ada seorang disabilitas, dia hanya punya 2 tangan, tapi nggak punya kaki. Terus dia keliling pakai sepeda roda 3, yang dijual apa? Peyek kacang. Sedangkan di sebelahan Denpasar yang lainnya, daerah mana kemarin? Waktu Rembo nggak salah. Banyak sekali saya lihat pengangguran dengan physically badannya lengkap, badan ganteng,
tapi nganggur ongkang-ongkang kaki. Terus, apakah persamaan haknya di masyarakat sama? Tidak bisa lihat. Pada saat beli makanan, yang badannya lengkap, ganteng, dilayani dulu. Tapi yang kondisi disabilitas, itu agak di belakang. Nah, ini real dengan mata kepala saya. Di sini nggak ada, di luar banyak. Itu baru beli makan. Bagaimana kalau terjadi kekerasan seksual? Kemarin saya tangani di Depok. Anak ini mungkin cacat dari lahir. Dia terlahir agak cacat, kakinya panjang sebelah, dan dia dicabuli oleh pamannya sendiri sampai putih. Dia menjadi korban pencabulan pamannya sendiri selama 7 tahun. Dan dia tidak mau. Nggak usah itu lagi. 2 kakak beradik di Pematang Siantar, kasus yang sama saya tangani kemarin. Kakak beradik ini sama-sama perempuan harus melayani nafsu birahi ayah kandungnya sendiri setiap hari. Habis kakaknya adiknya sampai buntis. Kemana masyarakat? Nggak usah bilang negara, kita ini kan organisasi. Kemana empati kita? Kenapa? Karena bilangnya kasihan, bapak capek kerja cari ikan, nggak ada yang melayani bapak untuk pijit-pijit. Kan semua berawal dari pijit-pijit. Ibunya nggak ada keluar negeri, nggak ada satupun tetangga yang begini. Jangan sampai itu terjadi di tanah kami. Ya, ini adalah contoh kasus nyata yang saya tangani. Terus kelompok minoritas orientasi seksual dan identitas gender seperti tadi yang pernah saya sampaikan. Waria, lesbian, gay. Saya pernah tanya salah satu gay, kenapa dia sampai seperti itu? Bahkan contoh kasus yang besar Saiful Jamil, tahu kan artis Saiful Jamil? Kenapa dia sampai mencabuli anak? Ternyata akarnya dia di masa kecilnya dia juga dicabuli, saudara. Dan itu, jadi kita yang sekarang punya anak-anak, yang punya remaja, dan kita harus kasih tahu bahwa ini loh yang dilarang. Batasan-batasan mana nih? Kalau misalkan anak perempuan dipegang umnya, teteknya, payudaranya, dipegang kemana, jangan dianggap biasa, saudara. Jangan. Itu pelecehan. Dan itu nanti jadi kebiasaan. Pamanmu sendiri aja. Kasih tahu sama anak-anak perempuan ada batasan. Mana yang harus bikin untuk sebagai privacy, private, dengan yang bisa disayang-sayang walaupun sama keluarga. Kenapa? Karena mayoritas terjadinya kekerasan seksual itu dari ruang dalam keluarga. Pamannya, kakeknya. Dan apakah laki-laki semua pelakunya? Tidak. Perempuan ada. Udah sedikit kesalahan. Dan itu semua apa? Perlakuan penyimpangan seks. Seks yang tidak wajar. Oke? Waduh, kayaknya tegang banget bapak-bapak di belakang ya. Senyum dulu dong. Tepuk tangannya mana? Kalau udah bicara begini kayaknya dalam gitu ya. Oke ya. Lanjut. Nah, apa sih Bu? Apa ada jaminan-jaminan? Ada, saudara. Negara kita sedang mengatur. Ya, ada jaminan hak-hak minoritas dalam hukum HAM internasional. Banyak sekali diatur. Ini nanti bisa dilihat semuanya. Ya, hak untuk menikmati budaya mereka. Ini contoh kasus, ini real nyata. Saya punya klien dari Italia dan dia sudah tinggal. Awalnya dia itu ateis. Dia tidak punya agama. Dia datang ke Indonesia, dia punya bisnis. Saya kenal dia kurang lebih 6 tahun yang lalu. Ternyata beberapa bulan yang lalu ya, tahun yang lalu ya, masih pandemi ini. Saya datang ke Bali, saya lihat dia, wah, sudah rajin sembahyang. Awalnya dia tuh kita lebih bisa lakukan seperti itu. Dia punya hak untuk menikmati budaya. Ternyata
dia bisa berguru dan dia disadarkan oleh salah satu pemangku adat tuh apa namanya, pendeta tuh pemangku adat ya. Nah, dia berguru sama pemangku adat di sini. Mungkin cara bahasanya, tutur katanya itu mengena ke hatinya. Jadi yang tadinya dia melakukan penyimpangan-penyimpangan seks, akhirnya dia menjadi seorang Hindu. Yang tadinya dia ateis, dia menjadi Hindu yang taat. Seperti ini. Ini contoh yang nyata. Dan saya bangga, dia sudah bisa menemukan jalan hidup. Kenapa kita? Bisakah kita melakukan? Saya setiap kali keliling Indonesia, saya selalu bilang, tidak ada yang salah di dunia ini. Dan saya boleh berdiri saat ini di tempat ini, ketemu dengan Bapak Ibu Saudara, bukan hal yang kebetulan. Saya percaya pasti Tuhan punya rencana untuk kita di tempat ini. Itu satu. Terus yang kedua, kenapa saya bisa sampai saat ini? Bukan karena kuat dan hebat saya, bukan. Cuma karena dua hal. Satu, karena Tuhan yang menciptakan saya. Dan dua, doa orang tua saya tidak pernah putus-putus. Sama, Bapak Ibu di sini punya anak, punya keponakan. Terus doakan. Sekalipun mungkin nyakitin hati, aduh ngeselin. Anak saya mesti stop bicara bandel. Ingat, semua berawal dari ucapan, doa. Karena ucapan kita adalah doa. Kalau kita bilang anak kita bandel, suatu saat pasti bandel. Mau nggak anaknya bandel? Nah, ayo ngomong yang baik-baik. Kalau kita kesel, cepat pukul. Jangan lagi sekarang zaman pukul-pukulan. Sekarang orang tua dipegang sama anak-anak. Jangan salah, anak itu bisa lebih pintar daripada saya. Daripada kita jadi orang tua. Anak saya itu lebih jago daripada saya. Hati-hati. Ucapan kita itu doa. Anak saya nakal beneran. Jangan. Bu, gimana nggak nakal? Sudah online sekolahnya. Sudah nggak ketemu gurunya. Malas-malasan dia. Disuruh mandi, nggak mau mandi-mandi. Sampai nunggu matahari di tengah-tengah. Bilangin aja dengan lembut hati. Bapak bilangin aja. Emang kamu mau rezekimu dimakan sama ayam? Ibu dengan lembut hati. Jangan capek-capek ngasih tahu. Nah, kalau kamu pengen jadi orang yang berhasil, ayo tunjukkan. Kamu bangun pagi, minta sama Tuhan. Kan yang memberi semua adalah Tuhan. Pendekatan seperti itu. Dan sama seperti kaum minoritas ini, lesbian, gay, waria. Kenapa mereka seperti itu? Saya yakin dan percaya mereka pasti punya latar belakang. Gak mungkin mereka terlahir dengan seperti itu. Gak mungkin. Pasti ada latar belakang. Sama seperti seorang psikopat. Kenapa dia sekarang jadi psikopat? Raja tega melakukan mutilasi. Karena dari kecil dia mengalami kekerasan. Dianiaya, dipukulin kepala, dijotokin. Jangan salah kalau jadi psikopat. Oke? Ayo kita sama-sama menyamakan persepsi. Lanjut. Terus yang kedua adalah sejumlah instrumen HAM lainnya. Ini saya paparkan di sini supaya nanti Bapak Ibu di sini bisa baca. Saya nggak akan baca karena semuanya sudah rajin membaca. Oke? Ya, nanti dibaca sendiri apa-apa saja konvensi tentang hak anak. Kalau anak-anak merasa tersakiti, anak-anak sekarang pinter loh. Dia bisa ngadu ke Komnas Perlindungan Anak Indonesia. Dia bisa loh. Dia punya hak. Anak diperlakukan tidak baik oleh orang tua, bisa. Karena saya pernah tangani anak kandung melaporkan orang tua kandungnya sendiri. Ada. Berapa banyak orang tua yang dilaporkan karena membagi warisan sama anak. Berapa banyak orang tua yang dilaporkan karena menelantarkan anaknya. Ada KPAI. Ya. Terus konvensi tentang pencegahan dan penghukuman terhadap kejahatan genosida. Tahu nggak kejahatan genosida? Tahu nggak? Halo, genosida apa? Pembunuhan massal. Sudah diatur, ya? Oke. Terus tentang apa lanjut? Ini kelompok minoritas, ya lanjut. Nah, konvensi ILO, deklarasi ILO tentang prinsip-prinsip dasar dan hak-hak di tempat kerja. Jujur,
Banyak sekali buruh-buruh yang notabene perempuan, mereka dilecehkan di tempat kerjanya. Banyak, apalagi yang kerjanya, mohon maaf, kalau di pabrik biasanya ada shift malam, ya kan? Shift malam, dan mohon maaf kadang-kadang mungkin pengamanannya, security-nya itu kurang bisa terkontrol. Dan kadang-kadang mereka dilecehkan oleh majikannya atau pimpinannya. Kadang-kadang mereka ditahan gajinya, padahal sudah waktunya gajian, suruh melayani nafsu. Apakah nggak dilindungi? Dilindungi. Kaum minoritas, disabilitas, perempuan, ya. Jadi kita harus paham, semua ada jaminan hak-hak konstitusional. Lanjut. Konvensi UNESCO tentang perlindungan dan pemajuan keberagaman ekspresi budaya. Tadi sudah saya sampaikan tentang perlindungan warisan budaya yang tak berwujud. Banyak sekali ya warisan kita yang tak berwujud ya. Contoh kita bicara Bali deh. Bali ini saya bangga dengan tarian kecaknya. Jujur sampai saat ini saya belum pernah lihat secara langsung. Cuma di YouTube aja. Tarian-tarian kecaknya. Terus seni pahat patungnya. Terus seni ukir, beda ya, pahat sama ukir beda ya? Hampir sama. Terus seni lukisnya, daerah Ubud ya, itu bagus banget. Nah itu harus kita terus pelihara untuk menjamin hak-hak profesionalnya. Oke? Terus lanjut. Jaminan hak-hak minoritas dalam hukum nasional Indonesia. UUD 45 sudah menyebutkan bahwa semuanya selama dia masih punya KTP Indonesia dan berdomisili di wilayah NKRI, dia tetap warga negara Indonesia yang punya hak-hak yang sama dengan saudara dan equality before the law. Semua sama di hadapan hukum. Tidak ada yang miskin, tidak ada yang kaya. Tidak ada yang karena lu lesbian, karena lu gay, karena lu bi-gender. No. Semuanya sama. Karena kamu masih anak-anak, kamu udah orang tua banget. No, semuanya masih sama karena semuanya masih hidup dan bernafas di tanah Indonesia ini. Oke, lanjut. Salah satu undang-undang yang mengatur hak minoritas adalah Undang-Undang 39 tahun 99. Nanti dibuka lagi. Apa saja? Banyak sekali. Jaminan tunjangan sosial. Rata-rata karena perempuan, mohon maaf kalau buruh, biasanya kalau mereka lagi, ini kita bicara perempuan tentang bukan penyakit ya, hormon yang harus keluar setiap bulannya, yaitu menstruasi. Karena pasti setiap bulan perempuan ada hari-hari menstruasi. Masa ovulasi perempuan itu adalah 28 hari. Jadi masak-masaknya subuhnya itu, kalau bapak-bapak pengen cepat hamil nih, ibu-ibunya ya, pengen resep. Gitu loh. Jadi berhubungannya itu seminggu sebelum menstruasi dan seminggu setelah menstruasi. Itu masa subur perempuan. Nah, pada saat si perempuan ini bekerja di buruh sebagai pabrik profesinya, dia ini rata-rata kalau sudah mau nggak mau perusahaannya nggak mau ruginya, produksi harus jalan terus. Padahal harus dipahami bahwa perempuan pada saat menstruasi itu lagi nggak nyaman-nyamannya. Kan darah keluar terus antara 3 sampai 7 hari. Dan apakah bapak-bapak memahami ini? Ada loh bapak-bapak yang memaksakan bersetubuh berhubungan badan di saat istrinya lagi menstruasi. Ada. Dan itu nggak boleh. Secara kesehatan nggak boleh. Makanya perempuan punya hak yang sama. Sama, waria juga. Waria kadang-kala mohon maaf, saat mereka melayani, saat mereka sedang melakukan hubungan, mereka kan melakukan dari mana? Orang sama-sama perempuan atau sama-sama laki, dari mana lubang dubur dong? Dan itu salah. Makanya kita harus punya empati buat mereka. Oke, lanjut. Dalam prakteknya konsep kelompok minoritas juga dipahami dengan berbagai cara. Kementerian lembaga pemerintah misalnya, ini yang mau saya jelaskan begini. Jangan dikira Bapak Ibu yang mungkin teman-teman kita di luar sana yang statusnya mungkin waria atau lesbian
saya, mereka tidak punya hak yang sama di Kementerian Sosial. Mereka sama seperti kita yang normal. Kementerian Sosial. Terus yang perempuan nih kemana? Kalau pengen punya dapat akses keadilan di kementerian, KPPA, Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak. Kementerian Perlindungan Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Ada semuanya. Ya, jadi nggak usah takut. Kalau bapak-bapak kemana? Ke Komnas HAM. Lapor sana. Apakah bapak-bapak tidak ada yang dilecehkan? Ada. Bahkan saya pernah tangani kasus, salah satu kasus di Madura. Saya nggak tahu konfliknya seperti apa. Yang terjadi adalah suaminya itu saat tidur, penisnya dipotong dan digantungin di pintu. Saya tanya kenapa ibu melakukan itu. Siapa yang gak kesel, Bu? Saya udah capek. Saya seharian bekerja banting tulang, dia hanya ngadu ayam. Udah wajahnya gak ganteng, dompetnya gak menolong. Siapa gak kesel? Habis itu satu lagi, Bu. Dia ketahuan selingkuh sama teman saya. Kesel akhirnya. Dihukum memang itu. Korbannya laki-laki. Mau disunat lagi? Hati-hati. Perempuan kalau udah tanduknya keluar bisa lebih sadis daripada laki-laki. Ya Bu Ibu ya. Ah tuh, bukan jujur ibu-ibu loh. Lanjut. Oke. Sekarang saya bicara tentang kelompok rentan. Oke deh ya, keadilan gender, minoritas, sekarang rentan. Apa sih Bu rentan itu? Kelompok rentan terdiri dari dua kata, yaitu kelompok komunitas dan rentan. Oke? Menurut KPPI, artinya rentan adalah mudah terkena penyakit, peka, mudah merasa ketimpangan dan dominasi produk swasta telah membuka peluang situasi pasar menjadi terhadap perubahan. Contoh, karena mereka ini peka, mereka ini mudah merasa, mereka ini jangan dikira sekarang penampilannya. Ada salah satu pasangan yang, mohon maaf, saya sebut pasangan, karena notabene mereka sebenarnya perempuan sama perempuan. Cuman salah satunya ini kan bertindak menjadi laki-laki. Jadi salah satunya nih dandanannya maco, pakai jaket kulit, wah kayak preman deh, dompet pakai rantai, gitu ya. Yang satu perempuannya lemah gemulai. Kan sama-sama perempuan, ya kan? Hanya gara-gara sakit hati dia bisa bunuh pasangannya. Sama saudara. Bagaimana kita kalau menghadapi masyarakat yang seperti itu, yang notabene mempunyai penyimpangan seksual, mempunyai latar belakang yang mungkin tidak sama dengan kita yang di sini, gara-gara ucapan kita, tutur kata kita, terus sakit hati sama kita bisa dibantai. Jangan salah, ingat mulutmu adalah harimau. Oke? Mulai sekarang hati-hati dalam berbicara. Ibu mana nakut-nakuti. Nah, kan saya kasih pelajaran ini. Kenapa? Setiap kata yang keluar dari mulut bibir kita itu akan kembali ke diri kita. Di sini kenal karma kan? Halo? Ya kan? Ayo mulai sekarang kita terus berkata-kata yang baik, perbuatan yang baik, perspektif yang baik. Jangan pernah punya negatif thinking. Buang jauh-jauh tuh. Yang jelek-jelek, yang busuk-busuk, yang negatif, buang jauh-jauh. Jadilah pribadi yang tetap baik melalui perkataan, tindakan, dan perbuatan. Sepakat? Harus sepakat. Karena saya percaya pada dasarnya semua manusia adalah baik. Ya? Kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ke-9 pasal 5 nih tentang HAM disebutkan bahwa kelompok rentan tidak hanya perempuan dan anak-anak, namun termasuk fakir miskin. Oke? Orang lansia, penyandang cacat, itu saya bilang tadi. Sementara disebutkan bahwa kelompok rentan antaranya perempuan, anak-anak,
Banyak sekali kan orang-orang Afghanistan yang lari ke Indonesia melalui kapal, melalui laut, melalui hutan. Mereka termasuk kelompok rentan, buruh migran. Mereka butuh suaka, saudara. Dan saya tidak pernah menolak orang-orang yang seperti itu. Bahkan saya punya salah satu rumah di Probolinggo, saya dedikasikan menjadi rumah aman. Siapapun yang mau berteduh, siapapun yang butuh keamanan secara hukum, saya siap pasang badan. Saya pernah menerima salah satu korban, saya nggak tahu ya. Waktu itu saya masih di rumah, masih ada almarhum suami saya. Tiba-tiba jam 3 pagi, almarhum suami saya ini waktu pas jaga pos kamling. Dia ini langsung masuk rumah tergopok-gopok, ternyata bawa perempuan. Bawa perempuan sudah berdarah-darah. Korban perkosaan. Saya tampung di rumah. Saya antar dulu visum, saya mandiin karena dia sudah shock. Dia dipaksa untuk melayani 12 laki-laki. Saya tampung dan saya antar. Sama, saya pun pernah menangani kasus yang notabene dia ini adalah orang yang sudah terpapar HIV/AIDS. Stadium 4, nggak ada satupun masyarakat yang mendekat. Udah mentol-mentol semua, nggak ada satupun masyarakat yang mau kasih makan. Ngasih makannya pakai kereta dorong. Sedangkan dia tidak mampu untuk berjalan. Saya dulu tahun 99, saya ini sebagai kaderisasi HIV/AIDS. Saya turun ke lokalisasi, saya turun ke pangkal-pangkalan, saya turun ke pangkalan-pangkalan PSK. Saya bawa kondom, saya sosialisasi. HIV/AIDS itu tidak menular, asalkan Anda tidak berlaku menyimpang, tidak gonta-ganti pasangan, tidak pakai jarum suntik yang berganti. Dan saya tanya, kenapa kamu kena HIV/AIDS? Ternyata bukan karena gonta-ganti pasangan. Dia ini ternyata pakai nyambung untuk jarum suntik dan dia terpapar hanya positif HIV. Begitu sudah tahu masyarakat bahwa dia HIV/AIDS, dia kan sakit terus. Gak ada satupun masyarakat yang mendengar. Saya rawat dia. Bahkan saat menjelang ajalnya sampai dia mati pun saya yang memandikan jenazah. Karena gak ada satupun yang mau. Karena saya berpikir saya nggak bakal tertular. Saya punya pendidikan dan saya paham orang HIV/AIDS itu kalau tertular, kalau misalkan saya punya borok, saya punya luka, terus dia juga luka berdarah-darah, borok saya nempel ke dia, saya tertular. Jadi pastikan kita harus sehat dulu kalau mau nolong orang. Bagaimana kita nolong orang kalau kita nggak sehat? Ya itu saya yang membagikan jenazahnya, bahkan saya sendirian di atas beberapa orang yang saya bayar untuk bisa menguburkan. Dia juga manusia, saudara. Dia juga warga negara Indonesia. Mana empati kita? Gak usah bilang negara deh. Gak usah. Kita ini adalah warga negara. Kalau bukan kita yang peduli, siapa lagi? Oke? Yuk, lanjut. Thank you. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Saya kasih waktu berapa menit, Dek? Tanya jawab. 15 menit cukup. Ini mungkin perwakilan dari 2 desa ya. Satu desa satu, silakan bertanya sama saya. Saya akan jawab sesuai kemampuan saya. Dan saya cuma pesan satu hal. Nih, pesan saya terakhir. Setiap kali saya keliling sosialisasi, setiap kali saya kasih penyuluhan hukum gratis, saya pesan satu hal. Banyak sekali pengacara yang ada di Indonesia ini. Cuma satu pesan saya, carilah pengacara yang takut sama Tuhan. Karena dengan takut sama Tuhan, dia akan amanah menjalankan profesi. Itu saja dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan Om Swastiastu. Terima kasih Ibu Darlin atas ilmunya. Belum masuk ke sesi foto. Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan atau mungkin ada yang kurang jelas atau mungkin ada yang mau sharing, silakan.
sebelum ditanya sama ibunya, lebih baik bertanya duluan. Bapak-bapak di belakang jangan sedih aja. Nanya dong. Oke. Oke, saya mau tanya dari desa Manisutu. Oke. Ini Komang Yusiantini. Yang mana nih orangnya? Oke, berdiri dong saya. Oke, ya. Ini Komang, saya mau tanya. Sejauh mana kekerasan seksual yang Anda pahami yang terjadi di masyarakat Indonesia? Silakan jawab. Jangan-jangan dari tadi saya ngomong ngantuk. Ya. Ya, di sana ada nih. Selamat siang Bu, saya Komang ini dari perwakilan Manisutu. Oke. Saya coba menjawab ya. Ya. Kalau kejadian di rumah tangga itu biasanya KDRT. Oke, KDRT. Ada berapa macam kekerasan seksual yang dibuka? Umpamanya tidak mau melayani laki-laki. Wih. Umpamanya perempuan itu lagi kerja. Gimana? Umpamanya perempuannya itu kerja gitu. Oh. Dia tidak mau melayani laki-laki. Ah, itu satu. Gitu. Terus? Apalagi? Bapak ngomong sendiri. Jangan suka gosip. Ada lagi, Ibu? Itu aja. Oke, saya bantu. Silakan duduk. Makasih tepuk tangan dulu buat laptop. Aduh, kalau udah bicara tentang melayani dan melayani, ini saya mau nanya dulu nih. Yang melayani siapa? Yang dilayani siapa? Coba jawab. Yang melayani siapa? Kalau yang perempuan bilangnya yang melayani perempuan, apakah nggak boleh laki-laki melayani perempuan? Wah, jangan salah. Boleh? Oh, Bapak. Bapak aja. Bapak yang di sana bantu. Oke, saya kasih pemahaman ya. Ini kayaknya makin asik nih. Belum saya bicara tentang gairah, apalagi libido. Waduh, melek semuanya deh. Oke ya. Dulu rata-rata KDRT kalau misalkan si istrinya nggak mau melayani suami karena udah capek kan dia seharian kan gitu. Saya harus kasih tahu dulu. Kekerasan seksual, kekerasan itu ada berapa macam? Kekerasan itu ada 4. Belum tahu kan? Nah, ini saya kasih tahu. Kekerasan itu ada 4, Bapak Ibu. Yang pertama adalah kekerasan fisik. Yaitu digampar, ditendang, dipukulin, diseret. Fisik. Tamparan tanganku, bekas di pipiku. Nah, fisik. Harus visum et repertum. Oke? Kekerasan fisik. Terus yang kedua apa? Kekerasan psikis. Apa kekerasan psikis? Sakit hati. Sakitnya di mana, Pak? Bu, sakitnya bukan hanya di sini, Bu, tapi di sana sini kan gitu. Kekerasan fisik, kekerasan yang dirasakan secara psikis dalam hati. Tadi kan saya bilang, jangan salah bapak-bapak. Ibu-ibu boleh berkata dalam bibirnya iya, tapi hatinya belum tentu. Benar nggak ibu-ibu? Kadang pernah ada seorang istri yang bilang sama saya, Bu, saya dilaporin, dibilangin sama suami saya loh. Dia bilang sama ipar saya, masa ngelonin istri kayak
Itu namanya bukan selimut hidup, Pak. Betul nggak? Nah, psikis. Sekarang bagaimana ibu-ibu bisa melayani Bapak dengan baik? Kalau Bapak wajah aja nggak menolong, kantong pun nggak menolong. Benar nggak, Bu? Jujur. Tuh, kan ketawa. Mengakui. Siapa yang jomblo di sini? Laki-laki? Single bukan berarti jomblo ya. Nanti kalau ada single dan jomblo boleh daftar sama saya. Dengar laki-laki, ya, yang single-single, yang jomblo-jomblo, wajahmu boleh gak ganteng, tapi dompetmu menolong. Supaya kamu dihargai sama perempuan. Betul gak perempuan? Ladies, bicara dong. Betul kata dia, perwakilan. Jujur, sekarang gak ada deh. Yang penting kan aku cinta padamu. Dek, biar romantis, makan kita sepiring berdua, gak kenyang. Jujur aja, Dek, abang kan gak punya sepeda, kita jalan kaki aja, pegel kakinya. Gak ada, Bu. Zaman dulu gak ada mobil gitu, oke lah jalan kaki. Kalau sekarang sudah banyak taksi Grab, tinggal pesen. Lu gak layani gua tinggal naik Grab, bener gak? Itu, datang. Itulah psikis yang kadang-kadang kurang dipahami kaum laki-laki. Hei kaum Adam, paham, dengerin. Jangan mentang-mentang lu laki-laki lu seenaknya sama perempuan ya. Dikasih duit 50.000 cukup seminggu, gak cukup. Benar gak, Bu? Tuh, jujur kenceng lagi suaranya. Psikis. Coba kalau Bapak datang dengan senyum, dibawain oleh-oleh, walau cuma keripik singkong. Terus kasih duit yang tebel, saya jamin 200% pasti malam hari dilayani dengan ekstra luar biasa. Nah, pertanyaannya sekarang, ada tuh tadi di kelas sebelah, Bu, saya sudah memberikan yang terbaik, Bu, untuk istri saya. Terus, masa saya dicuekin aja? Kenapa, Pak? Saya udah capek kerja seharian. Saya bawa oleh-oleh. Saya sudah kasih uang banyak. Terus masih aja dia tidak bisa melayani saya. Biar hop di tempat tidur. Halo, apakah Bapak-Bapak sudah mengenali pasangan Anda? Kalau saya sudah berbicara tentang bagaimana kehidupan di atas ranjang, itu Bapak harus tahu zona-zona eksotis pasangan Anda. Paham nggak? Makanya saya bilang, apakah Bapak aja yang dilayani? Gue perempuan juga mau dilayani. Gitu loh. Jangan dikira perempuan itu tugasnya melayani. No. Perempuan punya hak untuk dilayani. Benar nggak, Bu? Malu dia. Saya banyak loh nangani kasus pengaduan ibu-ibu pejabat sana yang sudah punya Lamborghini, apartemen bermewah. Mereka kadang-kala lari jatuh hati ke pria idaman lain gara-gara kepuasan seks di ranjang. Beda. Wah, ini tambah dalam, melek semua loh, melotot semua loh. Beda. Jika suami istri pengen hubungannya terus harmonis sampai kakek nenek, pasangan baik yang laki-laki maupun perempuan harus paham mana zona-zona titik eksotis ternyaman pasangan Anda. Nah, lo ngerti nggak lo? Ngerti kan? Nanti konseling pribadi sama saya ya. Harus tahu bagaimana cara memuaskan istri sampai bisa orgasme berapa kali. No, tuh kan? Tambah tajam saya ngomong deh. Harus paham. Laki-laki juga begitu. Jangan mentang-mentang lu kasih duit, lu perlakukan istri lu kayak lonte. Maaf. Istri bukan lonte. Istri adalah permaisuri Anda. Perlakukan dengan baik. Bahagiakan istri.
luar dalam. Jangan make upnya aja yang dipakai, dalamnya Pak disirami Pak. Paham ya? Itu baru kekerasan kedua. Itulah tadi saya bilang, mulut boleh bicara tidak, tapi hati belum tentu. Mulut boleh bilang iya, tapi hati belum tentu. Kan gitu. Ada nyanyiannya tuh. Terus yang ketiga, kekerasan ekonomi. Jangan salah. Jangan mentang-mentang ibu-ibu nih ya, ibu-ibu yang penghasilannya lebih tinggi daripada bapak-bapak menyepelekan bapak-bapak. Nggak boleh. Tetap ingat, kodrati perempuan adalah sebagai penolong, bukan penodong atau perongrong. Catat, bilang dari Bu Erlin, ya. Jadi kalau istri-istri nanti banyak tuntutan, lu bukan penodong kata Bu Erlin, gitu. Ya, bapak-bapak bilang sama, bapak-bapak pun begitu. Jangan kata bapak-bapak sudah kasih yang perfeksionis, bapak-bapak kasih tas yang bermerek, kasih uang yang sekoper, istri lu bahagia belum tentu bro, belum tentu. Tanya, apa sih yang bikin kamu bahagia? Luar dalam. Dalam kan? Oke? Kekerasan ekonomi. Hanya kata-kata mungkin karena ekonomi, karena rupiah, pasangan Anda bisa sakit hati loh. Oke? Yang keempat, kekerasan sosial. Nah ini yang banyak terjadi di masyarakat. Bagaimana kekerasan sosial ini? Contoh, seorang buruh pabrik, karyawan di perusahaan di pabrik, yang datangnya mungkin pagi, dia kan mungkin kena shift malam ya, karena dari pagi dia udah capek seharian di rumah melayani suami, melayani anak, terus dia masuk kerja di dunia kerjanya, dia masuk shift malam, kerjanya dari jam 6 malam sampai pulangnya pagi, jam 4 pagi atau jam 3 pagi. Kekerasan sosial paling tetangga yang baru bangun, kerja apa aku pulang jam segini. Itu kekerasan loh saudara. Dan kita nggak boleh melakukan itu. Ya, tolong. Ada lihat perempuan cantik, wah, tubuhnya babiola, seksi. Terus dia sweet. Kekerasan sosial. Hati-hati, saat ini saya lagi merancang undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Ini saya gencar-gencarnya melindungi korban-korban kekerasan seksual. Dan doakan aja kalau bukan bisa didorong. Saya diajak komunikasi terus sampai undang-undang ini bisa disahkan. Gak boleh saudara, ada ancaman hukuman pidana. Ya, saya tiap tahun sampai turun ke Bundaran HI. Kasih penyegaran, harus segera dilindungi korban-korban. Oke, itu ya Ibu ya. Jadi saya tambahkan ada 4 kekerasan dan itu harus dipahami. Bapak dan Ibu sebagai pasangan harus sama-sama mengerti. Kan judulnya saling mencintai, saling menopang, saling memahami. Itu saja dari saya. Terus yang kedua, satu lagi 5 menit. Mana suka diet ya? Yang mana? Saya paksa bertanya supaya pinter. Nah, saya pengen dengar suaranya Inengah Suardana. Laki nih pasti ya. Mana orangnya? Nah, saya mau tanya nih Bapak. Terserap nggak nih ilmunya Pak? Apabila ada seorang waria yang datang kepada Bapak, sharing, dia udah orang tidak mampu, dia udah benar-benar status permasalahan, punya permasalahan hukum, apa yang pertama kali Bapak lakukan sebagai paralegal yang ada di sini? Jawab. Ya, terima kasih atas waktunya diberikan. Yang pertama, kalau mengenai masalah apa namanya waria, kalau kami ketemu sama waria itu kan bertemu pertama tuh agak sopan ya, menghargailah, karena itu merupakan ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Kami pun ciptaan Tuhan Maha Kuasa, sama-sama derajat.
Tidak boleh ada istilahnya penghinaan. Dan setelah kami apapun yang kami dimiliki, kami pun diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa itu sangat berterima kasih karena kami dilahirkan di muka bumi ini untuk memberikan edukasi kepada waria, itu merupakan ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Baik diberikan perlindungan, apapun yang kami bisa, itu harus berbagi. Begitu. Ya itu aja Bu. Ya, Oke, tepuk tangan dulu dong buat Bapak yang satu ini. Oke ya, jadi tidak betul. Jadi misalkan seperti yang pernah saya sampaikan kemarin, apabila notabene ini ada yang datang ke tempat Bapak, ke rumah, atau ke tempat tongkrongan, cuma masalah, Bapak kasih pemahaman ini. Ya, kita harus welcome, kita sebagai warga negara yang baik, kita berikan semampu kita, sebisa kita, apa yang bisa kita perbuat. Oke? Saya seringkali bilang, percuma punya gelar profesor, doktor, percuma punya jabatan jenderal, bintang 5, bintang 4, dan sekian, kalau kita nggak ada gunanya di hidup ini, penting mati aja. Jadi intinya, hidup harus berguna. Hidup harus bermanfaat. Mungkin kita capek dimanfaatin, mungkin kita capek ditipu, dibohongin, atau diapain terus, diakal-akalin, gak masalah saudara. Artinya Anda tetap berbuat kebaikan. Banyak tuh staff saya bilang, ibu kok gak capek-capek sih, padahal udah tahu dia bohongin ibu, dia nyakitin ibu, dia fitnahin ibu. Tapi ibu baikin, saya tetap bangga. Saya tidak merasa dimanfaatin. Mungkin suatu kebodohan bagi mereka, tapi bagi saya adalah suatu kebaikan. Jadi yuk tebar kebaikan terus, dan saya berharap Anda yang sudah menjadi nanti dapat pelatihan dasar ini, nanti akan dapat tuh sertifikat pelatihan dasar. Jangan berhenti sampai di sini. Ikut terus. Kalau nanti ada pelatihan lanjutan, ayo ikut lagi. Karena ilmunya biar terus bertambah. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Selama kita masih hidup, selama kita masih bisa berbuat, ayo terus belajar. Oke? Itu saja. Seperti Bapak, tolong dikasih yang lebih jelas identitasnya dulu Pak. Itu wajib. Siapapun datang kepada Bapak Ibu, tolong tanya identitasnya dulu. Kan kita nggak tahu-tahu latar belakang orang. Kita welcome dengan semua orang. Tapi satu pesan saya, sebagai warga negara yang baik, tolong mintakan identitasnya. Kalau dia orang baik, pasti punya identitas. Itu saja dari saya ya. Saya sangat bersyukur ketemu dengan Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Terima kasih atas kehadirannya. Ini pulang tutup. Terima kasih buat kehadirannya. Terima kasih buat partisipasinya. Terima kasih buat kesempatan sudah meluangkan waktunya untuk belajar bersama-sama kita di sini. Karena tidak ada yang sia-sia dalam hidup ini. Bapak Ibu pun selama 3 hari mendapat pembekalan. Saya yakin dan percaya paling nggak ada yang nyantol satu hari. Oke? Saya ucapkan terima kasih dan sekali lagi saya kembalikan kepada MC. Kepada narasumber dipersilakan untuk naik ke atas panggung sekali lagi untuk sesi foto bersama. Dimulai dari mahasiswa paralegal perwakilan dari Desa Tutup. Udah Bang.